Masih clueless soal finansial, investasi, dan bisnis? Dengerin podcast Cuan di Spotify sekarang. Annyeonghaseyo, Eli Mida. Karen Imida. Ya, baik lagi dan selamat bergabung untuk Sobat Medio di Kamjagia Korea What's On. Dan hari ini enaknya kita akan membahas mengenai drakor yang timeless, yang bisa membuat mata kita berkaca-kaca. Bener banget. Tapi sebelum masuk ke drakornya, jangan lupa untuk follow kita dan beri rating terbaikmu di podcast Kamjagia Korea. Dan jangan lupa juga untuk follow media sosial kami di Instagram dan TikTok kami di @mediobkgmedia untuk pantengin nih ada episode apa aja yang terbaru supaya kamu tetap up to date. Nah, karena tadi udah disinggung nih drama yang timeless, langsung aja deh masuk. Kalau dari El, lo pernah nonton apa aja nih? Drama yang timeless yang tentunya ditunggu-tunggu waktu dulu tuh awal tahun, Snowdrop. Oke, Snowdrop. Oh, yang main ini ya sih Jisoo ya. Jisoo, Oke. kan kayak akhirnya dia debut di drakor, ditunggu-tunggu sama Blink dan ternyata bagus. Dan ya agak sedikit menyedihkan, romantis. Iya bener banget, tapi campur aduk. Bener banget, tapi nggak kalah lagi nih ya. Kan gue nonton juga nih Snowdrop, tapi sebelum nonton Snowdrop gue nonton dulu yang Youth of May karena sebenarnya Youth of May. Oke. duluan itu tayangnya di Bener. 2021 bulan Di 6 akhir lah. aja deh. Oh, yang tengah-tengah. akhir tuh yang Snowdrop gak sih? Snowdrop itu ya akhir 2021 awal 2022. Gue nonton tuh si Youth of May kan, lu nonton gak sih? Nonton tapi cuma di awalnya doang karena Oke. kayaknya gue agak sedikit picky ya kalau misalnya Oke, masalah berarti drakor agak gini. pikir ya Sobat Medio ya. Nah, gue nonton karena BTW itu tuh nggak gitu banyak juga episodenya. Kayak cuma 12 doang. Ya sedikit. Awalnya sebenarnya gue nggak suka, maksudnya kayak nggak tertarik nih sama posternya kan, karena kayaknya kayak vintage banget, old banget Terlalu gitu. ini apa ya kalau vintage kan kita tahu Oke. kayak tua gitu ngeliatnya Tahun kan. 80 iya kayak gitu kan. Cuman karena gue liatkan lagi agak salfok sih sebenarnya, karena yang main kan ini ya biasa lah Mas Do Hyun ya, agak bisa ya kaum hawa agak salfok nih. Susah nih kaum hawa nih. Bener banget. Abis itu gara-gara gue liat kayaknya gue salfok nih, kayak menarik juga nih, nonton deh. Nonton awalnya agak emang bosen karena agak lambat flownya, tapi lama-lama di episode 4 gue inget banget langsung menarik nih. Oh langsung seru lagi. Karena diceritain awalnya tuh si Lee Do Hyun tuh apa sih, kerjaannya apa, dia tuh mahasiswa kedokteran. Oh iya kan di awal tuh sebenarnya sih agak sempet tertarik dengan itu karena ya dia kan pengen kalau nggak salah pengen ngebawa pasiennya ini ke kampung halamannya dia kan. Karena ada niatnya sendiri lah gitu, kenapa Niatnya dia jadi dia sendiri, jadi mahasiswa kedokteran. Nah, dari situ pas dia kuliah ketemu lah nih sama cewek. Oke. Sama cewek ya namanya tuh Myung Hae ya di karakter itu, namanya tuh Go Min Shi nama aslinya. Go Min Shi nama Yang aslinya. main Sweet Home yang zombie gak sih? Iya, Iya betul, bener Sweet kan. Home. Gue salfok juga akhirnya kayak udah nih kayak familiar juga kan aktor sama aktrisnya. Gue nonton lah di situ. Nonton di episode 4 yang tadi gue bilang ya. Pas mereka ketemu bener-bener gini gak sih, kayak definisi kayak it's good to be true, kayak mereka tuh kayak ketemuan gini kan at first sight gitu kan, kayak langsung Bener. kayak diem kayak langsung kayak falling in love Pandangan gitu lah. Bener pandangan banget kan. pertama, Kayak kayak gitu. gue liat kayaknya klise banget gak sih, cuman kayak akhirnya kok menarik juga nih, diulik karena yang tadi gue bilang kan tahun 80-an kan. Nah di Korea itu ternyata 80-an tuh zaman-zamannya si pemerintahan Gwangju. Oh yang pemerintahan korup yang dilawan sama mahasiswa Iya, itu jadi kayak mahasiswa kayak bener aktif banget, kayak mau ngelawan semuanya kayak. Nah ternyata si Do Hyun ini sama si Myung Hae ikutan buat sama-sama ngeberontak. Jadi si Myung Hae itu ceritanya tuh suster di fakultas itu, ketemu lah nih sama si Do Hyun kan, mereka kan mahasiswa kedokteran juga. Terus kayak mereka kerjasama apa gimana, cuman kayak relate aja di permasalahan hidupnya. Berontak juga dong di situ. Nah, Bener. pas masa pemberontakannya entah kenapa sebenarnya gue nggak mau spoiler ya Sobat Medio ya, tapi untuk at the end-nya sebenarnya itu ada klimaks banget di episode 11 sama 12-nya. Oh wow. Itu kan durasi 1 jaman gitu kan. Itu benar di episode 11 sama 12-nya puncaknya masa pemberontakan itu. Bener-bener di episode 2 episode terakhir iya, itu ya. bener banget. Lagi Oke. fokus-fokusnya itu pokoknya, tapi untuk endingnya gimana gue gak mau spoiler. El juga gak mau spoiler tentunya. Nonton Kayaknya aja. ngedenger dia cerita ini penasaran sih sebenarnya, kayak harus dilanjutin deh. Ini Harus cuma gak sampai sih? episode Iya kan? 2 doang kayaknya. Tuh kan episode 2 kayak masih 10 episode lagi tuh lu harus sebanyak. nonton banget. Kalau Oke. misalkan lu gabut kan di rumah kan lumayan banget. Lumayan. Untuk endingnya sebenarnya siapin tisu aja. Oke. Gue gak mau nge-spill apapun, sebenarnya. Agak sedikit ini ya, berbau bawang. Pastinya, pasti banget, itu bawang udah pasti ya. Sama kayak Snowdrop, ya bertipis lah sama si Snowdrop Sama ini si kan. Snowdropnya. Iya. Gitu. Kalau Snowdrop kan ya
akhirnya debutnya si Jisoo. Setelah berapa lama Blackpink tidak mengeluarkan lagu, ditunggu-tunggu Benar. terus, pada akhirnya ada yang solo, ada yang solo, ada yang solo. Yang ini solonya beda sendiri. Bener. Pada akhirnya ternyata dia bermain film Yes. dan juga dia ya sama-sama duo visual ya. Yes, bener Dia banget. sama si Jung Hae In. Nah, ini nyeritain kisah cinta juga. Sebenarnya gue gak salfok sebenarnya sama Jisoo karena sebenarnya salfok itu karena cakep banget. Oke, itu yang pertama ya kalau dari Pasti. visualnya ya. Dari Sudah visualnya pasti ya. itu. Ya kan, lu juga ngakuin kan sebagai Mengakui. kaum Adam tentu Sebagai ya. kaum Adam melihat dia apalagi dengan berbusana pakaian zaman dulu. Dan dia juga ternyata jadi perawat kan. Benar. Tiba-tiba harus ngerawat seseorang yang datang ke asramanya dia berdarah-darah. Siapa yang Iya. gak kasihan? Iya itu bener banget. Ya Gue kan? juga sebenarnya bingung karena tiba-tiba si Jung Hae In tiba-tiba datang berdarah-darah, Nah, kan berlumuran berlumuran darah. kan. Gimana nggak panik? Ya Langsung. akhirnya ternyata Oke. dia di balik darahnya itu ternyata dia jatuh cinta sama Bener seorang lelaki. banget. Kalau gue sebenarnya kalau jadi si Jisoo pertama gue bakal takut sih, ngibrit dulu ya, lari Iya. dulu karena lihat cowok darah-darah kenapa nih kan Iya. aneh. Tapi beda ya, namanya juga Beda. ya it's good to be Ya, true lah ya. Gitu, betul banget. Dan ternyata ini adalah ternyata menceritakan ya baik lagi konflik lagi di antara dua negara antara Bener. Korea Utara dan juga Korea Selatan. Yes. Ya kalau ya mirip-mirip sama Crash Landing on You lah. Cuman kalau mungkin kalau di Chloe kita tahu lah ya endingnya seperti apa. Kalau di Snowdrop ya nggak mau spill juga, Ya. nonton aja sendiri. Bagi Cuman kalian yang sudah tahu, kalau Tolong nonton ya. lagi kayak nangis lagi kayaknya mungkin. bener banget karena bener-bener apa ya, beda negara tuh kayak bener-bener kalau misalkan kayak kita kan mungkin beda agama, beda provinsi, ini beda negara, bener jauh banget ya ujung Beda ke ujung ya agama. karena si Jung Hae In Betul. kan ini dari negara Jerman, Kuliahnya di Jerman. iya kuliah di Jerman, terus dari Korut, Dari Korut. iya benar-benar ya Betul. tahu lah ya sobat media Korsel dan Korut kan bertentangan, Bertentangan. tapi mereka saling mencintai Saling sebenarnya, nah itu yang itu ya, yang agak bumbu-bumbu asmara itu yang susah susah, sebenarnya, harus disatukan susah. tapi Bener. keadaan tidak bisa mempersatukan. Bener mereka. banget itu dicatat ya, ada quote dari Iya. El gitu. Aduh, guys, harus Sebenarnya- ditonton Snowdrop. Ini sebenarnya kita intermezzo aja ya. Sebenarnya El, kalau dari lu sendiri ya, lu tuh lebih pentingin cinta apa keluarga negaraan sih? Kalau cinta atau kewarganegaraan, wah berat ya guys. Aduh, Jana agak berat ya sebenarnya ya. Cuman Iya. kayak ya apa sih kalau misalkan lu dihadapkan sama dua ini nih? Dua ini, ya pasti, ya kalau itu cinta lah ya. Wah, cinta ya. Mau pindah kewarganegaraan juga ya udahlah yang penting Ini cinta. cinta lah ya. Mm-mm. Oke, nggak apa kalau Oke lah, nggak apa-apa. bisa. Ntar kita pindah ke negara lain kan. Oke. It's good, baby. Setuju. Tapi tadi udah ngomongin soal kenegaraan ya. Ada juga tentang 20th Century Girl. Nah, dari namanya lu udah bisa tebak belum nih ini genrenya atau tahun berapa dari namanya nih? 20 century ya ini pasti genre-genrenya nggak tahu ya. Kalau misalnya mungkin kalau ngelihat sekilas banyak di media sosial nih lewat terus nih kayaknya nih ya cerita tentang flashback itu nggak sih? Bener banget. Bener Karena bener. Ini kayaknya lu ceritanya nggak gimana ya? Enggak ya sobat media. Si 20th Century Girl ini pertama gue liat di Netflix. Oke. Di Netflix sama gue lagi main Twitter sebenarnya lagi main Twitter kok tweetnya atau trendingnya nih tentang Iya, ini mulu. itu terus muncul. Penasaran lah gue cuman kan lihat kan cuman kayak gambar doang kan sama video ya paling 9 detik 8 detik kan kayak Iya, nggak terlalu nggak, lama. cuman udah gitu nggak ada subtitle gue nggak ngerti kan nggak ngerti nih penasaran lihat di Netflix kok trending mulu nomor 1 nggak geser penasaran gue lihat gue kirain series pertamanya tapi ternyata film. Ternyata movie, betul Nah, banget. pas film gue lihat oh 2 jam oke lah kayak nggak nyampe 2 jam tapi oke lah oke. Akhirnya gue nonton karena di cover itu kayak anak sekolahan. Oh. Gue pikir konfliknya kayaknya simple deh kayak nggak Iya, terlalu slice of life. Slice nggak of life. terlalu pasti kan kayak anak sekolah pasti kayak cuman yaudah jatuh cinta selesai happy ending kan. Gue nonton nih awal-awal emang kayak gitu ceritanya dimainin sama si yang main ini Backstreet Rookie Backstreet yang Rookie. jadi lawannya si Ji Chang-wook pokoknya. Nah dia pasangnya nama cowok nih dia yang main drama bukan Sweet Home juga tapi ada genre itu juga. Nah, Genre agak zombie-zombie. namanya jadi Pong Won Ho. Oh, Di sini Won Ho. lawan si yang main Backstreet Rookie sama si Pong Won Ho. Ini lawan mainin nih berdua nih cowok sama cewek. Anak SMA. Awalnya mereka tuh nggak kenal dekat. Oke. Jadi kayak si ceweknya ini punya bestie lah cewek. Nah temennya ini tuh ternyata punya penyakit.
jantung gitu Oke. kan. Terus dia suka sama si Wonho. Nah, lu tau gak sih yang gue sebenarnya agak-agak dia gue bikin salfok gara-gara temen ini suka kan sama si Wonho. Dia minta tolong sama si yang main Backstreet Rookie ini. Nah, namanya itu tuh Kim Yoo Jung. Oke. Kim Yoo Jung ya. Nah, yang main Backstreet Rookie lawannya Ji Chang Wook. Nah, tolongin dong, gue suka nih sama Wonho. Deketin gue dong kayak gitu kan ala-ala Kayak kan. ini ya, apa namanya, nyari cupidnya ya, Kayak minta gitu. bantuan. Abis itu dideketin lah nih sama si Kim Yoo Jungnya. Tapi dia cari tahu dulu nih Wonho tuh siapa sih segala macam. Tapi ternyata karena temennya lagi operasi jantung, sakit jantung kan, keluar negeri ke US. Nah, karena si Yoo Jungnya ini nyari tahu tentang si Wonho terus, jatuh cinta, suka gitu Cinta kan. segitiga. Bener, lu nih ya kalau dari cerita gue, lu bisa tebak gak si Wonho suka juga apa nggak sama si Kim Yoo Jung ya? Feeling gue sih enggak kayaknya. Awalnya gue juga kayak gitu, Tapi ternyata karena mereka nggak deket kan. Tapi ternyata diceritain lagi lah nih di flashback kalau si Wonho sebenarnya suka duluan sama si Kim Yoo Jung. Ya kan, kayak diputar-putar gitu. Gue langsung kayak oke, gue suka, gue nontonin lagi. agak plot twist ya guys. Terus akhirnya at the end, pokoknya selama udah berjalan terus, at the end si Wonho confess ke Kim Yoo Jung, gue suka sama lo. Kim Yoo Jung, lo tau gak sih kayak drama-drama pada umumnya kayak enggak temen gue suka sama lo, iya temen gue suka sama lo, lo jangan sama gue gitu. Tapi dalam sebenarnya hati mau, iya Wak, mau sobat video ya, tau kan kadang-kadang suka kayak gitu ya demi temen ya. Nah langsung lah gue nggak mau. Tapi di situ akhirnya si Wonho-nya ini pergi ke Switzerland atau Selandia Baru ya, pokoknya kayak gitulah. Ke sana karena untuk nemuin adenya sama bapaknya di sana kan. Ketemu, tapi sebelum mereka pergi, lo tau gak sih apa yang si Kim Yoo Jung lakuin? Dia ngejar di sekolah, dia bolos, dia ngejar si Wonho. Dia bilang, akhirnya dia confess juga, gue suka sama lo juga. Udah luar biasa. Kayak gitu. Terus tapi gue kayak masih belum sedih, kayak oh ya udah nanti juga balik lagi kan. Kayak Tapi ya udah. Ternyata pas perjalanan, nah mereka kan kalau di zaman dulu kan kayak tahun 80 90 kan nggak Belum ada handphone ya. Handphonenya kayak masih Biasa jadul ya, aja, jadul banget. pager gitu kan sobat Bener. video. Kalau lo tahu kayak nomornya berapa terusannya kan, pakai pakai itu. Tapi tetap kontak-kontakan. Terus at the end di tahun 2000-an, masuk tahun 2000 ya, itu si Wonho-nya lost contact. Hilang. Nah si Kim Yoo Jungnya langsung kayak, aduh gue galau nih, pacar gue kemana ya, gitu kan. Tapi kayak lama-lama makin sini, oh ya udah mungkin kayak mereka ninggalin gue atau sibuk apa gimana. Karena sebenarnya kan mereka nggak ada status juga ya, karena cuma saling confess doang. Cuman nggak ditembak guys. Bener banget. Cuman kayak gue suka sama lo. Ya udah. Iya, oke, gue juga sama lo. Cabut Oke. ya. Iya, kayak gitu Udah doang kan, selesai. kayak ya udah, oke, gue juga belum sedih banget di situ. Terus ternyata bertahun sampai tahun 2010 itu kan udah dewasa banget kan, udah Iya. gede. Nah, ternyata gue pikir kan ada bacaannya kayak 10 years later apa segala macam kan. Gue pikir oh ya udah nih si Kim Yoo Jungnya udah married juga kali ya. Ternyata belum. Oh. Dia masih nungguin si Wonho. Masih nunggu. Sampai dijodohin sama teman-temannya, mereka kayak ya udah gue nggak mau, gue masih mau Wonho kayak gitu kan. Ternyata pas dikasih tahu sama adiknya Wonho yang tadi gue bilang, si dia kan Wonho ke Switzerland karena mau ketemu sama bapak sama adeknya. iya, adiknya udah gede kan. Nyamperin lah si Kim Yoo Jung, kasih tahu kalau si Wonho udah nggak ada sebenarnya di tahun 2000 itu, masuk tahun itu. Langsung kayak ya udah oke, ditinggalin karena sebenarnya si Wonho ini anaknya art banget. Dia bikin museum buat isinya tuh kayak kredit buat si Kim Yoo Jung. Memorabilia ya. Iya, benar-benar sama si Wonho juga tentunya, sama teman-temannya. Langsung kayak gue oke, cerita ini sekali lagi balik lagi ya, gue gak mau spill untuk endingnya ya. Itu sebenarnya bukan ending ya sobat media ya, nonton sendiri aja. Sendiri Oke. aja. Pokoknya itu ya sedih sih sebenarnya Oke. guys. Karena menunggu cinta yang ternyata tidak ada. Iya bener banget Ternyata kan. tidak ada. Emang sebenarnya itu yang rawan tuh tahun 80-an sih. Iya, Drakor rawan banget, tuh persekolahan apa segala sekolah. macam. Terus apalagi tadi pemberontakan. Iya, rawan Ya kan? banget. Itu bikin Bener pusing 7 keliling guys pokoknya. bener banget. Terus ada juga tahun 80-an sebenarnya kayak ini, lo tau gak sih kayak ada yang replace dan apa-apa. Itu gue lihat tuh yang replay 1988. Iya, ada 3 replay kan sebenarnya kan. 1988, 1994 sama 1997. Bener. Nah, tapi yang paling seru itu 1988 karena relate sih sebenarnya kan menceritakan retweet. apa namanya, menceritakan 5 sahabat yang dimana tinggal satu komplek. Kita bilangnya komplek karena di Indonesia kan. Iya bener ya. Dan nggak cuman di mereka doang yang sahabatan, ternyata orang tuanya juga sahabatan. Iya, karena tetanggaan juga kan pada zaman itu. Bener-bener kayak maksudnya kayak bondingnya ini banget, nggak cuma anak-anaknya. Dapet banget pokoknya semuanya. Nah, udah gitu di SMA juga kan. yes. Iya bener Itu kan banget. zaman-zaman SMA kan zaman-zamannya orang
ya Gimana temennya sih? banyak banget, Iya, apalagi bener kalau udah banget. sekomplek bareng-bareng semuanya. Ya lucu deh pokoknya, apalagi orang tuanya kan menurut gue Semuanya ada sih di situ sih, persahabatannya ada, persahabatannya, percintaan cintaannya juga ada, konflik juga ada. Bener, kayak bener-bener yang emang Pokoknya selalu ada relate aja. selalu ada konflik yang Iya. kita omongin dari tadi itu Oke. dramanya selalu ada konflik Bener, ya. konfliknya apa sih El kalau di situ? Sebenarnya kayak nggak usah ngomongin konflik lah ya, kayak masa persahabatan mereka, Persahabatan. percintaan mereka. Mm-mm. Itu gue nyantol banget sih sebenarnya. Bener Percintaan banget. sih sebenarnya sih. Percintaannya Karena sih cinta lebih di segitiga. cinta segitiga, bukan segilima untungnya ya guys. Untung ya bukannya segitiga ya. Segilima, Video. segitiga aja jangan banyak-banyak. Nah, jadi ini kan sebenarnya 1988 ini ada 20 episode, cukup panjang, Bener, panjang. banget, 20 dan satu episodenya itu cukup panjang juga, Iya, 1 jaman lebih. 1 jaman lebih. Jadi kalau Iya, misalnya dihitung-hitung ya 20 jam. Ya Yes. seharian ya untuk kalian yang Seharian ya. ingin nonton 1988 bisa banget Reply sih 24 jam 1988 nggak ini. tidur ya berarti ya. Nggak tidur, apalagi di plus sama jajan-jajan mungkin kan. Bener. Cocok banget. Nah, Waduh. jadi ini ceritanya itu adalah di female lead-nya. Itu di Hyeri yang merain jadi Doksun. Di sini kan dia jadi anak tengah. Nah, meskipun gue bukan anak tengah tapi gue ngerti lah. Dimana kan sebenarnya dia tuh kondisi ekonominya tuh agak kurang. Bener. Sampai di satu sisi dia orang tuanya dia masakin buat ketiga anaknya, Iya. termasuk si Doksun ini di Iya, anak tengah ini Doksun. hanya 2 telur aja. Dimana dia harus ngalah. Ini mereka Gitu 3 sih. saudara kan. 3 saudara dia. Doksun, ada Bora sama yang cowok. Sama cowok. Iya. Dan dia anak tengah kan. Iya. Sementara ibunya, orang tuanya dia Nah. cuman masak 2 telur aja. Sementara kan anaknya ada 3 yang harus dikasih Iya. makan kan. Apalagi sebenarnya tuh Doksun sebenarnya suka sama Mm-mm, telur ceplok. sama telur Gue ceplok. inget banget emang episode itu dikasih nih jebret di meja 2 telur. Diliatin. Emaknya dia bilang kamu gak suka telur kan nih, makan aja kacang tanah sama kayak Iya. sama kayak aku, emaknya dia bilang itu. Dia diem. Lama-lama emosi nih berhari-hari gitu terus kan. Dibanting tuh sempit di meja Sampai dia kesel bilang. guys, Iya. gimana coba perasaannya. Nyesek sih sebenarnya karena sebenarnya Suka, kayak tapi harus ternyata nggak ngalah. dikasih, harus ngalah. Iya, gitu. cuman gue mikir lagi nih sebenarnya ya. Ini sebenarnya agak apa namanya emaknya nih ya, karena dia ada 2 telur ya. Digabung aja nggak sih, bisa dibikin 3 ya nggak sih? Gue tadi awalnya mikir pas nonton itu. Mikirnya kalau misalnya ada mie instan juga dibikin jadi martabak telur kan cocok ya. Iya. Jadi versinya versi besar gitu kan. Terus gue tuh sebenarnya kan tadi lu bilang kan cinta segitiga. Cinta segitiga. Ada Jumpal sama Doksun sama si ini siapa namanya? Choi Taek. Choi Itu tuh yang Taek. main ini Park Bo Gum. Si Park Bo Gum jadi Park si Bo Choi Gum. Taek. Mereka kan bersahabat lah ya. Ya, Nah persahabatan awalnya itu. emang gue pikir kayaknya ini nggak ada cinta-cintaan deh. Karena pure banget nih orang Iya. berlima mulu kayak main mulu gitu kayak kan. udah gitu ngomong kayak barbar gitu juga cowoknya barbar banget gitu kan. Bener. Kayaknya nggak ada deh. Lama-lama mungkin pas mereka adulting nemu nih. Semakin tumbuh. Iya, karena kayaknya Iya. si Park Bo Gum si Chotek suka sama si Doksun. Kayaknya kok agak beda nih Bener pandangannya banget. kan kayak Patut dipertanyakan kalau Iya. di suatu persahabatan itu tidak ada suka dan suka. bener. Dan pasti Gitu. sebenarnya ada di sobat media sih. Kalau emang nggak ada, komen itu gua kasih 2 jempol buat lu. Iya, kalau Bener. kalian ada temenan sama ya sahabat kalian yang beda gender Nah. dan tidak pernah suka, Iya, langsung 4 ya Komen dari langsung El ya. sama gue. 4. Langsung. Terus sebenarnya gue tuh tim Jumpal. Kalau dulu kan kayak abis nonton, Oh. lu tim apa? Tim Langsung Choi ada apa ini tim ya. Jumpal? Dia bilang, enggak gue Langsung Jumpal masuk gitu kan. Cuman ada juga yang tim si Choi dia bilang, enggak Jumpal tuh pengecut, enggak berani bilang, enggak berani Iya confess. sih, terlalu Cuman ini ya jual Kayak mahal. gue mikir kayak kan dalam temenan gak mungkin semua orang berani confess ya. Iya, apalagi. Iya kan? Terus Bukan kayak lagi, akhirnya gue rewatch terus tapi kayak tetap nyesek karena endingnya nggak berubah ya. nggak berubah. Nggak berubah. Coba sobat media tedak sama siapa endingnya, sama si Choi apa sama si Jumpal? Sudah banyak spoiler di media sosial. Udah Langsung ada banyak banget. fotonya udah langsung pakai baju, Nah, udah pakai bener baju banget. pengantin. Iya. Udah pakai baju pengantin. Dah. Tapi Kita sama udah siapa? bahas. Nggak Nah, tahu. komen aja ya. Komen aja. Nah, kita udah bahas tentang nih si Replay 988. Itu angka ya. Nah, kita bahas lagi nih. Movie yang angka 2521. 2521 Nah, ini yang 2521. baru nih. Itu baru kan sebenarnya kayak awalnya jujur gue nggak nonton, gue baru nonton tahun ini. baru selesai banget nonton. Yang main ini tahu nggak siapa? Kim Tae-ri sama Nam Jo Hyuk. Oke lah, Yes, tahu Nam banget Jo lah ya Hyuk. kaum mawa. Nam Jo Hyuk ini yang main weightlifting juga, yang pokoknya yang main startup juga sama si Bae Suzy. Yes, betul. Main juga di 25 Masih 21 ini. anget-angetnya nih. Vibe-nya tetap sama kayak diem-diem kalem. Dia kan gak pernah yang kayak gimana Nggak pernah yang banget. kayak Oh, kayak Nggak, gitu iya. kan. Memang kalem tapi cool, tetap cowok cool.
cool, ganteng. Pada umumnya gimana sih? Oke, baunya lebar banget Yes, kan, gue selamat yeah. banget. Oke. Kalau udah pakai jas gini nih pokoknya. 2 jempol. Ya kan, gue selamat banget pokoknya. Nah, awalnya gue nonton ini karena sebenarnya penasaran. Karena apa sih kok ngomongin tentang cita-cita? Kayaknya aduh kok basic banget ya. Gue nonton episode pertama. Oke, si Kim Tae-ri ini dia tuh di sekolah, dia pasti SMA kan. Dia SMA kelas 2 nih. SMA kelas 2 dia tuh main anggar, tuh gak sih main anggar tuh yang kayak gitu Yes. kan, di anggar gitu kan, dia tusuk-tusuk main anggar pakai besi. Nah, dia ngefans banget sama ada namanya tuh atlet, kalau di Korea tuh ada namanya tuh temennya dia atlet di sekolah, di sekolah Atlet di Taeyang. sekolah. Kalau di ya. Korea ada namanya sekolah Taeyang, SMA Taeyang itu ada atlet-atlet anggar. Dia pengen Khusus banget. ya, sekolah khusus untuk atlet anggar berarti. Iya, sebenarnya dia kayak sekolah umum, cuma ada khususnya lagi buat Oh, ada anggar. khususnya untuk anggar. Oke. Nah, dia pengen masuk banget sekolah situ. Dia kayak pulang sekolah, di sekolah sebelumnya ke sana ke SMA yang buat ngeliat atlet favoritnya dia. Gak lama dia minta sama emaknya, dia bilang, "Oma," dia bilang gitu kan, "aku pindah sekolah," dia bilang gitu kan. "Aku mau jadi Dia atlet anggar." menggapai cita-cita. Bener banget, Bener karena banget. sebenarnya dari kecil dia suka sama anggar. Pertama sebenarnya gara-gara bokapnya. Masih kecil 4-5 tahun lah, bokapnya ngajak. Diajarin ya. Main anggar nih, sini ayo kita ke Perancis, ada khusus kayak tempat yang ngebuka buat latihan anggar di situ. Di Perancis saling liburan, di situ dia latihan. Kok lama-lama seru juga nih ya Ketagihan guys, iya ternyata. kan, terus akhirnya di situ kayak bapaknya nanya mau latihan lagi nggak, dia bilang mau, dia bilang gitu kan, mau, dia bilang. Akhirnya dia digelutin terus sama si Kim Tae-ri ini. Tapi Betul. sebenarnya ada momen setnya sobat video, karena di setelah si Kim Tae-ri-nya lagi gelutin anggar, bapaknya meninggal. Bapaknya meninggal, tapi dia nggak stop main anggar. Dia terus tetap main, melanjutkan. dia terus main anggar, tapi yang jadi konfliknya kemampuan dia atau skill dia di situ aja. Enggak naik-naik Iya, ya. stuck Udah aja. berkembang, stuck aja. Sampai mamanya, karena mamanya sebenarnya kan ini si omanya kan jadi news anchor ceritanya di UBS TV. Nah, jadi news anchor, mamanya bilang gini, "Kamu kok enggak naik-naik ya skillnya?" Pokoknya pada intinya kayak gitu. Akhirnya tapi di situ Kim Tae-ri masih diem aja sampai dia terpacu karena apa? Dia ketemu sama Nam Jo Hyuk di situ. Nam Jo Hyuk. Dia ketemu Jadi di situ. ininya ya, apa namanya? Bakar jadi energi dia untuk bermain anggar. Kayak support system gitu ya. Sport system. Nah, di sini Nam Jo Hyuk jadi Becky Jin namanya. Nah, Becky Jin ini sebenarnya kan dari judulnya sebenarnya udah tahu ya sobat media, 25 21. Dari umurnya si Becky Jin sama si Kim Tae-ri. Tapi bukan saat mereka ketemu ya, umur mereka enggak segitu. Beda. Beda. Kim Tae-ri kan masih 18 tahun, si Becky Jin 22, beda 4 tahun Beda lah 4 pada tahun. intinya. Pokoknya begitu naik nanti ya. Iya, nah di sini konfliknya kalau tadi Kim Tae-ri jadi atlet anggar kan, dia jadi pengen atlet anggar, tapi di Becky Jin ini dia lebih ke concern kehidupannya dia. Yes. Karena hidupnya dia itu terseok-seok banget pasca IMF. Yes. Itu ada krisis gitu kan di Korea Krisis kan, moneter, IMF. bener. Bapaknya dulu kaya banget, punya perusahaan tapi bangkrut. Yep. Stres di situ, dia harus cari duit gimana segala macam nggak dapat kerjaan, tapi dia lulusan walaupun lulusan SMA, karena kan pada zaman dulu kayak lulusan SMA iya. aduh, susah banget Susah banget cari cari kerjaan. kerjaan. Tapi ada yang mau nerima dia di UBS itu, jadi Oh, reporter. dia reporter. Iya, Jadi anak reporter. buah mamanya. Bener, reporter magang. Nah, dia ketemu lah sama si emaknya Kim Tae-ri, tapi belum tahu nih kalau ini si omanya Kim Tae-ri, dia bilang gitu kan. Oke. Masih kayak atasan sama bawahan. Lalu pas berjalannya hubungan mereka, istilahnya kayak udah saling suka lah ya, udah saling suka. Sebenarnya mereka belum confess, tapi udah saling nyemangatin. Kim Tae-ri-nya masih kayak skillnya stuck aja, disemangatin lah sama si Nam Jo Hyuk-nya, sama si Becky Jin. Semangat lu pasti bisa. Si Kim Tae-ri juga nyemangatin si Nam Jo Hyuk supaya gak nyerah nyari kerjaan. Luar biasa. Dari situ. Tapi ada momen lucu juga sobat Mindio, karena kelakuan mereka tuh kayak konyol-konyol lucu sebenarnya. Ntar si Becky Jin lagi stres di tengah jalan, dia sekarang ketolak wawancara berita kan, pas lagi ngelamar di Kerjaan. bukan di UBS ya, Bukan di UBS sebelumnya rivalnya ada rivalnya UBS namanya nih ya. Nanti ditaruh di sini sama editor ya. Kan ditaruh ya. Oke, di situ ya. Ketolak lah sama HRD-nya, ketolak, stres nih di pinggir jalan, dia diem aja. Terus Kim Tae-ri bukannya nyemangatin, ketiduran si Becky Jin ya, dipasangin kertas, diisengin kan sama si Kim Tae-ri-nya, Ya katanya aku nggak lolos ampun. kerjaan kayak gitu. Pokoknya sebenarnya kayak lucu-lucu konyol gitu Sebenarnya itu ceritanya. bikin jadi semangat sih sebenarnya. Benar, tapi konfliknya ada di episode terakhir sebenarnya kalau menurut gue. Yes, dimana kita harus melanjutkan hidup ya guys. Benar, karena Seperti yang sebenarnya dikatakan kedua belah Karen. pihak harus memilih juga nih. Betul. Cita-citanya, ambisinya dia apa emang cintanya Cintanya aja. aja, Iya, betul. bener banget. Kalau misalnya kalian bisa melanjutkan Eh. dua-duanya secara berdampingan, keren. Keren banget itu sebenarnya, karena sebenarnya jarang yang bisa survive. Jarang yang bisa survive, Iya betul. kan? Karena harus ada yang dikorbankan mau. nggak Bener mau. banget. Aduh, gue pernah sebenarnya kalau bahas-bahas kayak gitu ada Luar sebenarnya. biasa. Emang susah. Hari ini sulit. saya banyak mendengarkan
referensi drakor dari Karen, dan tentunya kayaknya bakal nonton deh nih kan. Sama, gue juga sebenarnya dapat insight dari lo tentang si Snowdrop itu Terus kasih. Snowdrop. Gimana ya jadi Blink ya, susah ya. Iya, Nah, langsung salvok ya sama Kim Jisoo. Kim Jisoo-nya itu kan Iya gini thumbs sih, up. gini banget. 4 thumbs up banget. Salvok juga gue, benar-benar Iya. keren banget. Nah, jadi gimana nih menurut Sobat Medio? Kira-kira udah nonton yang mana, dan kalau misalnya ada referensi-referensi Bener drama banget. Korea ini bisa langsung Iya. tulis aja di kolom komentar, nanti kita akan Bener bahas banget. bareng-bareng tentunya. Yes. Nah, Kalau tadi kita udah bahas tahun 80-90-an, kalau sobat media ada referensi lagi Betul. mulai tahun 2000, 2010-an yang trending, baru, boleh banget, Boleh banget. langsung komen aja. langsung komen aja. Benar, Dan benar. tentunya jangan lupa bisa lewat DM juga Bisa lewat DM di @medio by KG Media. Juga bisa lewat email di podcast@kgmedia.id, dan tungguin terus Episode episode What's On lainnya. berikutnya. Oke. Bye Sampai bye. jumpa. Annyeong.